Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Mubarak. Saya dari mahasiswa Teknologi Pendidikan. Eh, dan saya menjadi narasumber. Sangat berterima kasih sekali kepada acara podcast hari ini. Iya, iya, bisa, bisa. Iya, pendidikan jarak jauh itu adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didiknya dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Jadi, secara simpel ya, kita artikan pendidikan jarak jauh itu adalah eh, dalam dalam pembelajaran eh, guru dan eh, muridnya atau peserta didiknya itu sangat jauh, sangat tidak satu lokasi eh, dengan keduanya gitu. Ya saling berjauhan. Tetapi ada telekomunikasi, ada media yang disediakan di situ untuk saling terhubung. Intinya saling terhubung meskipun jarak jauh ya gitu. Ya. eh, benar-benar sekali. Ya, fokusnya ke arah sebenarnya sih ada dua fokus. Yang pertama itu adalah fokus terhadap media. Yang kedua itu fokus terhadap eh, penggunanya atau pemakainya. Jadi eh, fokusnya yang pertama itu ada media tadi ya. Media itu sebagai contohnya sebagai aplikasi, software atau hal-hal yang lainnya. Nah, penggunanya itu ya ialah pemakainya, pemakai si softwarenya, pemakai si pengguna medianya. Ya, 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 ada dua. Hmm, Oke, jadi pada porsi proporsionalnya, media itu pemakaian pendidikan jarak jauh itu harus balance ya, dengan kadar sesuai ketentuan dari teknologi pendidikan yang mana hal itu harus diteliti dulu. Jadi peneliti itu meneliti balance-nya itu ke arah mana dulu sih pendidikan jarak jauh ini, apakah ke media dulu, apakah ke penggunanya dulu. Jadi pada saat ini itu ke penelitinya, ke penggunanya dulu nih, karena media itu nggak usah diteliti lagi tapi dikembangkan karena pengembangannya itu sangat pesat. Nah, jadi apakah si pengguna ini harus di push atau dipercepat penelitiannya sehingga agar sesuai dengan si medianya itu, apakah bisa menggunakan si media itu. Nah, itu yang diteliti oleh peneliti. Hmm, iya. Hmm, iya. Eh, jadi fokusnya ya, masalah fokusnya apakah ke media atau ke penggunanya gitu ya. Nah, nah, jadi eh apa ya namanya, ya agak sedikit jadi gak ada sih, tapi masalah ke balansiansinya gitu atau keseimbangannya yang harus diteliti, apakah sesuai eh, apakah sesuai dengan pemakainya gitu si media ini, apakah bisa menggunakannya atau tidak gitu. Hmm, ya, ya.
Jadi eh, apa ya namanya? Udah diulangi lagi pertanyaannya, saya sedikit nggak mendengar karena ada gangguan distract di belakang ini. Hmm? Oh itu. Jadi dalam penelitian itu ada konteksnya gitu. Jadi jadi yang diteliti dari konteks itu adalah terhadap efektivitasnya, kredibilitasnya, efisiensitasnya, dan hal lainnya. Ini sulit sekali ya penyebutannya ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan aktivitas, maksudnya aktivitas atau eh, penggunaannya, bagaimana penggunaannya, apakah sesuai, apakah mampu gitu dilakukan oleh penggunanya, terus kredibilitasnya apakah sesuai standar, apakah tidak sesuai standar, jadi apakah mampu untuk dilakukan. Nah selanjutnya adalah efisiensitasnya gitu, apakah yang digunakan ini sangat membantu dalam penggunaan belajar, apakah menghemat waktu dalam belajar si pendidikan jarak jauh ini. Nah jadinya eh, ada yang paling utama yaitu efektivitas, kredibilitas, dan efisiensitas. Nah itu yang sebenarnya diteliti oleh pada fokus-fokusnya tadi. Oke. Ini oke. Persepsi ya, masalah persepsi berarti persepsi itu kayak hmm, pemikiran. Iya, pemikirannya. Jadi saya ada apa ya, ada jurnal mohon gini, saya cek dulu ya. Jadi di sini dikatakan studi tentang kepuasan siswa dalam kursus online banyak dilakukan dalam penelitian pendidikan jarak jauh. Nah, baru-baru ini penelitian rating telah berkembang dari persepsi umum tentang pendidikan jarak jauh menjadi penelitian yang lebih bertarget tentang kursus dan pendekatan tertentu. Nah, jadi eh, persepsi atau apa ya, perspektif ya atau pandangan orang terhadap pendidikan jarak jauh ini hanya kepada kepuasan gitu, tetapi tidak kepada pendekatan dan kursusnya itu sendiri gitu, nggak bertarget ke kursusnya itu. Nah dikatakan di sini bahwasanya uh, mungkin para orang tua atau guru itu mencari kepuasan di siswanya. Apakah siswanya mendapat uh, approach atau efek yang sangat berkepuasan gitu. Tapi yang diteliti oleh peneliti di sini adalah tentang bagaimana suatu sistem kursusnya dan pendekatan tertentu gitu. Itu Mbak. Ya banyak faktor sih ya yang membuat pendidikan jarak jauh itu terhambat sampai kepada penggunanya. Kalau dalam survei pada tahun 2000-an atau 2005 oleh Berkel and Moberg, mereka meninjau literatur dan mengidentifikasi 60 potensi hambatan dan dalam implementasi pendidikan jarak jauh itu. Mereka mensurvei beberapa ribu orang yang terlibat dalam pendidikan jarak jauh, teknologi pembelajaran dan pelatihan. Dari mereka menanggapi 1150 adalah guru atau pelatih, 648-nya adalah manajer, 167-nya adalah manajemen atau administrasi dari perguruan tinggi, dan sisanya adalah peneliti di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa yang menghambat itu sebenarnya, saya langsung jawab aja ya. Saya langsung memetaan sebabnya itu. Ya. Ini kok sebutakan, ini
aja supaya mempersingkat. Ya, ya. 2, 3. Banyak. Oke, jadi penghambatannya itu arahnya itu kepada peningkatan komitmen. Maksudnya komitmen waktu itu perjanjian waktunya gitu. Misalkan dulu itu pendidikan jarak jauh kalau nggak salah ya. Pendidikan jarak jauh itu antara Afrika sama Eropa gitu. Jadi eh jarak jauh itu nih orang-orang Afrika yang belajar jarak jauh menggunakan media itu eh pendidikannya langsungnya itu di mana itu namanya di Eropa gitu. Nah, jadi ada perbedaan jarak waktu gitu. Misalkan di sini malam, di Afrikanya malam, di Eropanya masih siang gitu. Nah, iya gitu. Nah, itu yang masalah. Yang kedua adalah kekurangan uang atau melaksanakan program pendidikan jarak secara resistensi gitu. Jadinya biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan jarak jauh ini lumayan besar budgetnya. Yang ketiga, kurangnya kesamaan visi untuk pendidikan jarak jauh dalam organisasi dan kurangnya staf pendukung gitu. Nah, banyak kekurangan visi misi. Jadi kira pendidikan jarak jauh ini untuk kayak halo bertemu orang-orang aja gitu. Padahal untuk eh, menyatukan visi misi mereka gitu dalam mungkin dalam organisasi atau hal-hal lainnya gitu. Terakhir mungkin ya lambatnya implementasi. Maksudnya lambatnya implementasi adalah lambatnya penerapan terhadap pendidikan itu sendiri gitu. Nah, pendidikan jarak jauh itu sendiri gitu. Nah, terakhir ya, eh, nah ini sangat menghubungkan kesulitan mengikuti perubahan teknologi gitu. Nah, jadi yang paling terakhir ini adalah sulitnya mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama adalah mungkin faktor biayanya. Yang kedua semakin susahnya kita menggunakan teknologi untuk pendidikan jarak jauh, khususnya staf yang harus benar-benar tahu ilmunya gitu dalam pendidikan jarak jauh. Nah, kalau kita pakai internet, pakai Zoom atau Google Meet itu sangat mudah. Tetapi untuk yang pendidikan jarak jauh antar benua, antar negara itu mungkin sangat biayanya sangat mahal.